Kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dari Filipi pasal 3, lanjutan minggu lalu. Kita masih belajar surat Filipus dari Filipi pasal 3, surat Paulus maksudnya kepada Filipus. Pada Filipi maksud saya. Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 16. Tema kita hari ini adalah panggilan surgawi adalah tujuan hidup kita. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan tema ini. Saya akan bacakan, saudara bisa simak Filipi pasal 3 ayat 10 sampai dengan 16. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya peroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Ya, tema kita jelas sekali, panggilan surgawi adalah tujuan hidup kita. Kalau kita baca di dalam surat Paulus ini, saudara, yang disebut dengan panggilan surgawi itu seperti apa? Ya, kita lihat di ayat 10 sampai 12-nya, itu jelas sekali. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, ya, atau telah sempurna, melainkan aku mengejar. Ya, jadi Paulus menulis bahwa setelah dia dipanggil Tuhan menjadi rasul, menjadi hambanya, dia ada satu hidup yang dia kejar. Ya, kalau kita lihat apa yang dikejar, ya tadi di atas, ya, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan menjadi serupa dengan kematiannya, supaya aku beroleh kebangkitan dari orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya. Lalu di sini bicara bahwa kemudian di ayat 13-nya dan berlari pada tujuan untuk memperoleh hadiah itu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bukan ini mengejar, tetapi berlari-lari, ya, kepada tujuan ini. Tujuan ini apa? Yaitu menjadi serupa dalam penderitaannya, supaya dia memperoleh juga kebangkitan di dalam Kristus. Saudara, kata panggilan surgawi ini bukan panggilan umum sebenarnya. Ya. Makanya Paulus katakan ini panggilan umum, ya jelas kalau panggilan umum semua orang dipanggil untuk menerima Kristus. Tapi panggilan surgawi ini lebih daripada itu. Maka kata panggilan di sini kalau kita lihat di dalam bahasa ini menggunakan kata kletos, klesis atau kalio, itu kata yang sama. Panggilan itu adalah satu undangan, satu panggilan dari Tuhan yang secara khusus, jadi by person, ya, bukan sekedar seperti undangan umum, sudah, tetapi betul-betul invitation by name kita, dengan nama kita. Jadi secara khusus, sudah, kalau kita melihat bahwa ternyata di sini panggilan secara khusus, undangan secara khusus, bukan untuk selamat. Ini bukan panggilan untuk supaya kita selamat, tidak. Supaya kita punya kehidupan setelah diselamatkan. Jadi ini panggilan khusus
setelah orang menerima panggilan yang memang kita menerima Kristus, sudah. Jadi bukan panggilan surgawi secara umum supaya kita selamat, tidak. Tetapi ini kehidupan setelah kita selamat. Makanya kita tanya kehendakinya mengenal dia di kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam kemuliaannya, di mana menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya memperoleh kebangkitan. Dan aku mengejar ini. Jadi kata mengejar ini adalah satu upaya diri, mendorong diri, memaksa diri berlari cepat. Ya, kata berlari-lari ini sebenarnya satu keadaan di mana dia tidak membiarkan diri, dia tidak serius melakukan hal ini. Ya, bukan satu keadaan, kata berlari-lari di sini bukan satu keadaan di mana dia tuh ya sambil lalu aja lah, bisa ya puji Tuhan, nggak bisa ya apa namanya juga usaha. Toh kita diselamatkan bukan karena perjuangan hidup kita, kan kita selalu berpikir begitu kan. Ya, minggu lalu saya ngomong tentang anugerah, tentang rahmat. Ini tidak bertentangan. Ya. Jadi setelah kita selamat oleh anugerah, ada tanggung jawab, yaitu kita berlari mengejar untuk menjadi serupa seperti Kristus dalam penderitaan, dalam kematian, supaya kita juga bisa serupa dalam kebangkitan. Ini bukan panggilan umum, tapi ini invitation, divine invitation, ya. Karena nggak semua orang dipanggil secara ini. Jadi kata panggilan khusus ini, panggilan surgawi ini, high calling, itu lebih tepat kepada orang bikin satu acara, lalu diundang kita. Undangannya itu bukan umum, tapi by name, untuk kita sendiri. Diberikan kepada kita, lalu bukan hanya diberikan, diundang, tapi difasilitasi. Jadi ini satu special invitation. Ya, high calling ini, divine calling ini bukan sesuatu yang umum, saudara sekalian, tetapi sesuatu yang khususnya. Jadi Tuhan memanggil kita, bukan dipanggil lalu kita berjuang untuk sampai kepada panggilan itu. Ya, makanya di sini katakan bukan aku telah menjadi sempurna dan telah menangkapnya. Saya mau jelasin dulu saudara supaya kita mengerti hidup ini untuk apa. Ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh ini atau telah sempurna, melainkan apa katanya? Aku mengejarnya. Bahkan dikatakan di ayat 14, aku berlari-lari. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun dampaknya telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kita bisa mengejar karena kita sudah ditangkap oleh Kristus Yesus. Ini kata ditangkap, difasilitasi. Jadi orang setelah selamat itu punya panggilan, punya invitation dari Allah untuk hidup seperti Dia. Ini bukan satu potensi yang bisa dicapai oleh seseorang tanpa dia diselamatkan dulu. Jadi kita diselamatkan dulu, difasilitasi dulu, difasilitasi dengan penebusan Kristus, supaya kita bisa memperoleh panggilan ini. Jadi ini second calling, panggilan kedua. Setelah kita dipanggil untuk datang kepada Kristus, maka kita dapat satu surat undangan lagi, yaitu hidup berproses mengejar menjadi seperti Kristus. Jadi ini bukan sekedar morality, bukan sekedar moral. Karena hidup seperti Kristus itu bukan sekedar dari jahat baik, bukan dari maling lalu jujur, bukan dari penjahat seks terus jadi setia sama istri, bukan sekedar itu. Kalau cuma itu banyak filsafat agama yang bisa melakukan itu, tapi lebih daripada itu. Nanti saya jelasin. Jadi kata kletos, kata klesis di sini, panggilan surgawi, high calling ini sesuatu yang spesifik, yang spesial untuk person tertentu, orang tertentu. Ya, spesialnya kenapa? Disebut namanya Anjat Prangabian. Lalu difasilitasi, karena bukan soal aku telah menangkap, tapi aku mengejar, karena aku sudah ditangkap oleh Kristus. Jadi memang kita tidak mungkin bisa diundang menerima panggilan ini kalau kita belum menerima panggilan pertama dulu, yaitu selamat di dalam Kristus. Baru ada panggilan kedua. Ini bukan panggilan sembarangan, saudara. Ya. Ini kalau bisa disejajarkan kata panggilan
surgawi ini sama seperti ketika Rasul Paulus dipanggil menjadi pemberita Injil. Itu menggunakan kata yang sama, klesis. Ya, saya kasih tahu saudara, Allah itu manggil orang yang sembarangan, nggak cap-cipcung terbang muncul, dia pilih, enggak. Tapi semua by design. Semua by design. Kalau kita lihat di Roma pasal 1, saya ambil contoh. Ini saya mau jelasin dulu. Nanti Paulus menggunakan kata klesis ini, ya, panggilan ini, panggilan surgawi. Kita lihat di Roma pasal 1 sudah. Roma pasal 1, kalau tidak salah ayat 5. Oh sorry, ya, ayat 1 dan 2. Roma pasal 1 ayat 1. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus, apa katanya? Yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Jadi setelah Paulus bertemu dengan Kristus di Damsyik, dia menerima Yesus. Lalu dia setelah itu mendapat high calling khusus, ya, klesis, dipanggil, ya, menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Nah, kata memberitakan Injil Allah ini, saya nggak bilang tadi di Filipi pasal 3 suruh memberitakan Injil, bukan itu. Nanti saya cuma menjelaskan kata dipanggil ini, ya, saudara. Kata pemahaman panggilan khusus ini, ya, high calling ini, ya, bahwa panggilan semacam ini, ya, ketika Paulus dipanggil menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, itu dia dengan panggilan khusus juga, sama persis dengan panggilan surgawi yang tadi. Nah, kenapa disebut panggilan khusus? Karena setiap Allah memanggil seseorang, dia itu tidak memilih seseorang untuk dia panggil dengan undangan khusus ini. Ini bukan sesuatu yang karena sebab akibat, karena dia layak, dia enggak. Tapi ini kalau kita baca keterangan Paulus, bahwa sejak dalam kandungan ibunya dia sudah dipilih untuk memberitakan Injil. Ya, kita lihat di Galatia pasal 5. Galatia pasal 1. Sorry, kalau tidak salah Galatia pasal 1. Kita baca saudara, Galatia pasal 1 ayat 15c. 15 sampai 16. Dapat saudara, tetapi waktu ia, apa katanya? Yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesuatu aku tidak ada pertimbangan kepada manusia. Jadi sebelum Paulus lahir menjadi jahat, mengajar orang percaya untuk dibunuh dan ditangkap, sejak kandungan Allah sudah memilih dia, memanggil dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa, memberitakan Injil. Ya, jadi Allah itu di dalam menyiapkan undangan Paulus itu bukan Allah yang kondisional, ya. Allah itu Allah yang kondisional, kan? Jadi gini, karena orang berpikir Allah itu seperti kita, ya. Allah akan membuat keputusan karena ada satu sebab, sehingga dia akibatnya harus membuat keputusan. Karena manusia yang tidak berdosa, Allah harus menebus. Begitu. Padahal tidak. Kalau kita lihat rencana penebusan di Efesus itu kan sudah dibilang jauh sebelum dunia dijadikan. Saya kan pernah singgung ini. Jadi Allah itu selalu melakukan sesuatu base-nya planning, ada perencanaan, ada desain. Waktu dia menyiapkan invitation spesial buat Paulus untuk menjadi rasul, sejak dalam kandungan dia sudah dipilih untuk menjadi rasul memberitakan Injil. Padahal Paulus lahir juga belum. Ini persis seperti Yeremia. Ya, saya ambil contoh. Kita lihat Yeremia pasal 1 kalau tidak salah. Saya sekali lagi mau jelasin soal kata panggilan.
Yeremia pasal 1 ayat 5. Ini firman Tuhan yang datang kepada Yeremia. Bunyinya begini, ya, mulai dari depan. Yeremia pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bayangin, belum ada di rahim. Berarti papa mamanya Yeremia belum ketemu. Dan sebelum kau keluar dari kandungan, aku telah memutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa. Ini artinya apa, saudara? Allah sudah menyiapkan satu special invitation untuk Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ya, ini enggak saya bilang bahwa ini teks yang persis sama untuk Filipi pasal 3 tadi, tidak. Ya, tapi saya menjelaskan begini, bahwa kata panggilan surgawi ini ada satu panggilan khusus. Ya, satu panggilan khusus yang Allah siapkan. Jadi sebenarnya hidup kudus itu, hidup menjadi seperti Kristus itu bukan melalui proses, tapi merupakan kesempatan undangan khusus dari Allah yang memilih kita menjadi anak-anaknya. Gitu. Jadi setelah kita ditebus oleh Kristus, setelah kita selamat, tujuan kita apa? Bukan sekedar berbuat baik, tapi kita harus mengejar, berlari-lari, mendorong diri kita untuk menjadi hidup seperti Kristus. Ini bukan morality proses, bukan mencari mempunyai moral yang baik. Maka, saudara, hidup menjadi seperti Kristus hidup itu bukan opsi, tapi itu undangan yang Tuhan berikan. Kita bisa hidup menjadi seperti Kristus hidup karena kita sudah lebih dahulu difasilitasi. Kita belum menangkap, tapi kita sudah ditangkap duluan. Gini, paham saudara ya? Maka di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6 mengatakan bahwa kalau kita mengatakan kita hidup di dalam Dia, kita wajib hidup sama seperti Kristus. Coba bukan 1 Yohanes pasal 2, saudara. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia apa katanya? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu bukan sunnah. Sunnah itu kalau dilakukan dalam pahala, kalau dilakukan nggak apa-apa. Orang Kristen nggak ada pilihan. Ketika dia diselamatkan, ada satu undangan khusus. Dia harus hidup seperti Kristus hidup. Ya, dia harus serupa dengan penderitaannya. Jadi nggak bisa, nggak mungkin orang itu. Nah, ini sebenarnya kalimat ini, pemahaman ini harusnya menjadi kaya dalam hidup kita, menjadi pemahaman dalam hidup kita bahwa kita nggak bisa lagi sembarangan. Ada satu undangan dalam hidup kita setiap hari 24 jam. Ketika kita jadi seorang suami atau istri, ketika jadi bos di kantor, ketika saya jadi pengacara, apapun itu jabatan pekerjaan kita, ada satu special invitation dalam hidup dari Allah untuk kita hidup seperti ini. Bukan soal jabatan. Kalau Paulus memanggil jabatan, jadi apapun pekerjaannya, mau pendeta mau bukan, itu bukan panggilan surgawi dari pendeta. Saya katakan begitu. Ya, kecuali memang dia punya divine experience sendiri, pengalaman kekudusan sendiri, Allah panggil dia seperti Paulus. Itu menjadi panggilan surgawi. Kenapa banyak orang gagal jadi pendeta? Balik lagi hidup sekuler. Atau dia setengah jalan jadi bisnismen, lalu jadi pendeta. Memilih pekerjaan tertentu satu pilihan hidup, saudara. Itu boleh dipilih, boleh enggak. Saya full time jadi kepala sidang, saya punya jemaat, saudara. Tapi justru ada hamba Tuhan datang suruh saya disuruh balik jadi lawyer. Saya berdoa. Tapi apakah saya bukan hamba Tuhan? Apakah saya nggak punya panggilan high calling tadi? Punya, saudara. Dimanapun saya berada, saya ada satu awareness, kesadaran saya bahwa di kepala saya ini, saya hamba Kristus yang harus memberitakan Injil. Siapapun itu, sehingga banyak orang itu ya tidak sadar hidup dalam dualistis. Ya, hidup dalam dualistis dalam arti begini,
Karena dia memilah kapan kelihatan rohani, kapan kelihatan sekuler. Dia terjebak dengan pola hidup dualistis. Apalagi kalau dia pendeta sekaligus pengusaha. Semuanya diatur dalam hidupnya menjadi dualistis. HP juga ada dua nomornya. Satu buat bisnis, satu buat pelayanan. Begitu yang kering nomor pelayanan, shalom. Tapi begitu yang kering itu karyawan, kenapa sih? Itu berat di depan. Kalau lagi ngobrol beda sih, sama penuh Roh Kudus. Tapi begitu di jalan bawa mobil, berisik banget. Pakai otak dulu. Lo ini juga begitu. Sudah paling rohani. Tapi begitu ini, wah, tunjuk. Yo siapa? Yo nggak ada. Wah, itu kelihatan sekali, Pak. Nah, jadi kita tuh mengalami sakit jiwa sebenarnya. Saya mau bilang semua orang, apapun jabatannya, pendeta atau bukan, harus hidup dengan high quality. Apapun yang kita lakukan, mau pengusaha kayak, pendeta pengusaha kayak, itu cuma pilihan. Ini adalah high quality, panggilan khusus untuk kita hidup berjuang seperti Kristus. Tadi kita wajib hidup sama seperti Kristus. Mau dimaknai sebagai hidup suci kayak, mau berbuat baik kayak, silakan. Ya, perbuatan baik yang kita kerjakan itu perbuatan baik dalam konteks ini seperti Kristus, mengejar, berlari-lari. Pekerjaan kita apa? Pengusaha kayak, ibu rumah tangga kayak. Begitu saudara. Ini yang Paulus maksudkan. Yang kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal kuasa kebangkitannya, mengenal penderitaannya, bersekutu dalam penderitaannya, serupa dengan kematiannya supaya menjadi sama dengan kebangkitannya. Kalau orang sama, ya, tidak mempunyai gairah ini, tidak mendorong orang untuk hidup di dalam proses ini menjadi serupa seperti Kristus, saya khawatir dia sudah selamat atau belum. Apalagi kalau orangnya cuek, nggak punya hati seperti Kristus. Kristus itu punya hati yang luar biasa. Ketika orang terlihat butuh pertolongan, maka tergeraklah ia hatinya oleh belas kasihan. Setiap dia menyembuhkan orang, maka tergeraklah ia hatinya oleh belas kasihan. Jadi hatinya itu sungguh punya kepekaan luar biasa. Tapi orang Kristen dia seminggu 7 kali sampai 8 kali basah, tapi melihat orang susah bodoh. Nggak bisa. Santai-santai aja. Kalau tadi kok lu nggak mau ini sih, sampai Roh Kudus gerakan dia, sampai Tuhan bicara. Loh, kalau Roh Kudus nggak gerakan, lo gerakan Roh Kudus loh. Makanya kita bilang kalau orang Kristen itu tahu berbuat baik dan tidak melakukannya itu dosa. Jadi orang Kristen yang pasif, apatis, masa bodoh itu dosa sudah. Tahu berbuat baik tapi tidak melakukan. Karena itu hati Kristus. Jadi ini harus punya gaya semacam ini. Yang kehendaki ialah diserupa dengan penderitaannya, bahkan serupa dalam kematiannya, supaya menjadi serupa juga dengan kebangkitannya. Ya, jadi kalau bicara panggilan ini, itu mengajar apapun pekerjaan kita harus punya panggilan ini. Kedua, ya, berapapun umur kita dituntut untuk menjadi hidup seperti Kristus. Tadi kan sudah bilang bahwa Allah bekerja itu karena Allah adalah Allah yang unconditional, Allah yang tidak dikondisikan oleh sesuatu di luar dirinya, gitu ya. Jadi Allah seperti rencana menyelamatkan kita menebus itu bukan karena manusia di dalam dosa. Gimana nih? Gua harus punya rencana. Jadi dosa dulu baru ada rencana. Kalau tidak, Allah itu memang sudah punya plan gitu. Ya, akan menjadikan anaknya itu menjadi manusia inkarnasi. Jatuh di dalam dosa, Allah punya plan seperti itu. Ya, jadi Allah itu bekerja dengan cara seperti itu, saudara. Tidak
dikondisikan oleh satu keadaan tertentu di luar dirinya. Maka kalau kita baca di Efesus pasal 1 ayat 5 kan bilang 4 dan 5. Jauh sebelum dia dijadikan, Allah sudah memilih kita. Kata memilih di sini bicara bahwa segala sesuatu Allah bekerja dengan tertib. Dia, ya. Kalau kita baca nubuatan kelahiran Kristus, itu Allah bekerja secara serampangan ya? Enggak. Dia siapin Abraham, punya anak 2 terus. Maka kalau kita baca di Lukas sama di mana? Di Matius kan ada tuh, ya. Silsilah ini peranakan ini sampai kepada Yesus. Artinya Allah itu bekerja dari jauh. Saya dalam percaya itu bukan kebetulan, sudah. Itu sudah diamanahkan Tuhan, sudah ditarget Tuhan, sudah. Termasuk hidup kudus. Maka hidup kudus itu bukan kewajiban moral, tetapi satu panggilan ilahi untuk kita bisa hidup seperti dia. Maka di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 4 yang kita sering dengar dari pendeta-pendeta lain, bahwa kita menerima firman Tuhan itu untuk kita mendapat bagian dalam hidup kodrat ilahi. 1 Petrus 1 ayat 4. Kodrat ilahi ini kan saya sering kasih analogi, ya, bahwa bicara kodrat ilahi ini, makanya keselamatan kan saya pernah di sini, keselamatan itu, kekristenan itu basicnya adalah ilmu genetika, ya. Keselamatan itu genetik sebenarnya, artinya bukan satu pencapaian. Selalu saya kasih gambaran begini, ikan itu nggak usah diajarin berenang, ikan itu hakikatnya memang berenang. Burung itu nggak usah diajarin terbang, burung itu hakikatnya bisa terbang. Orang Kristen nggak usah diajarin bagaimana berbuat baik, karena memang dia punya kodrat ilahi, punya kehidupan anak Allah. Ya, sehingga hidup kudus itu seperti Kristus, bukan satu sistem punishment and reward. Kita hidup kudus karena takut masuk neraka atau pengen masuk surga, bukan. Panggilan surgawi bukan itu maksudnya, ya. Atau kita nggak berani bikin dosa karena takut dihukum Tuhan, ya. Takut kita jadi miskin karena ada kutuk. Kita taat kepada firman Tuhan supaya Tuhan berkati bisnis saya, bukan itu, saudara. Ya, kita jujur, kita menolong orang, kita memaafkan orang, kita baik sama orang, karena memang ya kita begitu kodratnya. Mau 1 miliar, mau 1000, kalau punya kita nggak bisa ambil, saudara. Nggak usah gimana cuma harus pakai undang bisa didorong. Itu supaya mengingatkan dirinya, merimain dirinya sendiri bahwa dia ini memiliki kodrat ilahi, sehingga sepertinya ada kata mengejar, ya. Maka di dalam beberapa surat Paulus juga menggunakan istilah, kalau tidak dipahami dengan baik cara berpikir Paulus, kita seringkali berpikir keselamatan bisa hilang. Ya, Paulus dipaksa untuk memberitakan Injil. Jangan sampai saya setelah memberitakan Injil saya sendiri tolak. Seolah-olah bisa ditolak, tidak. Tetapi satu cara Paulus mendorong dirinya untuk memenuhi panggilannya sebagai rasul memberitakan Injil. Itu maksudnya, saudara. Dan ini karakter panggilannya sama, saudara. Ya, waktu Paulus dipanggil menjadi rasul, itu sebenarnya sama dengan panggilan kita hidup seperti Kristus. Ya, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Saya tidak membuat sulit, tetapi supaya secara tepat, karena saya sih bisa aja bikin dari awal segala macam, tapi buat saya nggak penting. Yang penting saudara nyampe apa yang saya sampaikan ini nanti semua, saudara. Nah, sekarang poinnya adalah dalam hidup kita punya satu goal, punya sesuatu yang kita dorong diri kita untuk menjadi hidup seperti Kristus. Ada satu yang mengatakan kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi nggak ada pilihan. Jadi hidup seperti Kristus itu adalah kategori panggilan khusus kita berikutnya. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus hidup seperti Kristus, saudara. Ya. Lalu pertanyaan berikut adalah, tadi kan sudah dijelasin. Ya. Pertanyaan berikut adalah bagaimana kita menghidupi hidup dengan panggilan surgawi semacam ini. Ya.
Banyak orang gagal. Saya mau jelasin begini. Apakah orang yang sudah memiliki kodrat ilahi bisa jatuh dalam dosa, saudara? Bisa jatuh dalam dosa, kembali lagi kepada dosa yang lama, saudara? Nah, kalau Alkitab membedakan istilah jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa, saudara. Seekor ikan itu hidup dalam air, ngerti ya? Seekor ikan itu hidup dalam air. Kalau dia tidak tarik dari air, dia mati nggak, saudara? Mati. Karena memang hakikatnya hidup dalam air, ya. Jadi apa yang disebut dengan hidup? Jadi kalau orang hidup dalam dosa, memang hidupnya dikuasai dosa. Seluruh sampai dia melakukan satu dosa itu bukan hanya melakukan tapi setuju, kata Roma pasal 1. Waktu Paulus menulis mengurai tentang orang yang hidup dalam dosa, bagaimana Allah menjadi murka, gitu ya. Karena memang orang itu bukan hanya melakukan tapi setuju hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa itu orang yang betul-betul tidak berbuat dosa. Bahkan perbuatan baik yang dilakukan itu panggilnya adalah dosa, supaya selamat atau ini dapat sesuatu. Tapi kalau orang yang sudah hidup dalam dosa, dia tidak bisa tidak pasti hidup terus di dalam dosa apapun, ya. Lalu kalau orang yang hidup dalam dosa, dia tidak bisa mengerjakan keselamatannya sendiri. Maka di dalam pengakuan Westminster itu menjelaskan bahwa tidak ada satu perbuatan yang baik yang bisa dilakukan oleh manusia, perbuatan baik sampai sedemikian rupa sehingga dia bisa selamat. Karena memang dia hidup di dalam dosa. Ya, bahkan sejak dalam kandungan dia hidup di dalam dosa, kata Mazmur. Ini yang disebut dengan dosa yang kita bawa sejak lahir. Artinya bukan dosa perbuatan jahat, tetapi ketidakmampuan berbuat baik untuk selamat, itu artinya. Ya, ini pemahaman teologianya, nggak usah diingat ya. Tapi saya mau bilang begini, hidup dalam dosa dengan jatuh dalam dosa itu dua hal yang berbeda. Ya, hidup dalam dosa itu orang yang belum memiliki kodrat ilahi. Tapi kalau jatuh dalam dosa, orang yang sudah hidup memiliki kodrat ilahi, tetapi dia jatuh dalam dosa. Alkitab bilang di 1 Yohanes pasal 2, kalau kita jatuh dalam dosa, kita mempunyai pengantara. Ya, kita buka 1 Yohanes pasal 1, saudara. Sorry, 1 Yohanes pasal 2, saudara. Satu Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 2. Anak-anakku, hal-hal ini dituliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jadi orang yang sudah ada dalam Kristus, dia punya ketenangan jiwa, ketenangan roh, bahwa bisa jadi dia jatuh dalam dosa, walaupun itu tidak disengaja. Tetapi itu sesuatu yang harus kita gumuli, kita lawan, untuk kita tidak kembali melakukan atau membiarkan manusia lama kita menguasai diri kita. Ya. Yang dulu punya kehidupan brengsek, soal uang, soal hidup dengan sembarangan, memperoleh dengan kasar. Ketika dia terima Kristus, dia mempunyai kodrat ilahi. Ya. Seharusnya itu sudah mengalami perubahan jauh lebih baik. Ini sekali lagi bukan ini loh efek dari keselamatan, lebih daripada itu. Karena kita punya kodrat ilahi. Gitu ya. Kita arahkan jiwa kita, pikiran kita untuk hidup seperti Kristus. Ini yang penting sekali. Jadi kita bisa jatuh dalam dosa, tapi ketika kita jatuh dalam dosa, kita punya Tuhan Yesus, punya dasar pengampunan. Ya, maka setiap hari gereja Tuhan itu selalu memberikan kesempatan untuk kita mengakui dosa kita, minta ampun di hadapan Tuhan. Ya, karena siapapun kita pasti. Ya. Lalu bagaimana caranya kita bisa seperti Kristus dalam hidup ini? Sudah.
yang tentunya ini adalah bagian dari berproses, ya. Bagian dari berproses, kita punya panggilan untuk hidup seperti Kristus, tapi kita sampai saat ini berproses menjadi serupa seperti Kristus. Ya, Roma 8 ayat 29, kita dipilih, dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, sudah. Roma 8 ayat 29. Itu jelas sekali, sudah. Semua arah gerak hidup kita itu ke arah sana. Ya. Begitu banyak teks-teks dalam Perjanjian Baru menerangkan bahwa kita itu punya panggilan menjadi serupa seperti Kristus. Nah, sekarang saya kasih tahu saudara satu hal, kapan kita bisa seperti Kristus? Kita lihat dari 1 Yohanes pasal 3. Satu Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 3. Dapat 1 Yohanes pasal 3 1 sampai 3. Kita perhatikan, ini tulisan Rasul Yohanes, ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ya. Jadi kita sudah diselamatkan ini, sehingga kita menjadi anak Allah. Ya, bukan berjuang untuk menjadi anak Allah, tapi sudah. Dan memang kita adalah anak Allah. Ya. Jadi kalau ada ajaran yang menerangkan bahwa kita berjuang supaya menjadi anak Allah, itu jelas keliru. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi apa katanya? Belum nyata apa keadaan kita tahu. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya kita akan menjadi apa? Sama seperti dia. Apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang dalam pengakuan kepadanya menunjukkan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ini konteksnya sama lagi, ya. Bahwa kita sekarang sudah menjadi anak Allah, tapi belum menjadi serupa seperti Kristus. Kita terus berproses, itu saudara. Ya. Lalu kapan kita bisa menjadi seperti Kristus? Apabila Kristus menyatakan di dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Kenapa? Sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Jadi begini, saudara. Perjuangan kita untuk hidup menjadi seperti Kristus itu harus didorong, berlari-lari, mengejar, berusaha menangkap itu. Karena kita sudah ditangkap duluan, kita sudah difasilitasi dengan keselamatan, dengan darah Kristus. Supaya kita jatuh, kita pilih darah Kristus. Terus melakukan mengerjakan keselamatan. Ya kata makanya mengerjakan keselamatan itu bukan berarti kita belum selamat, ya. Maka kata mengerjakan keselamatan itu karena kita sudah selamat. Jika kita sudah difasilitasi selamat, lalu kita mengejar, berlari-lari untuk bisa hidup seperti Kristus. Kapan mencapai garis finishnya? Tadi kan dilakukan garis surgawi, ya, mencapai garis finish hadiah. Ya kalau kita bangsa yang punya pengharapan ini kan seperti Yesus suci, jadi harus hidup suci dalam segala hal. Ya. Tapi di sini dikatakan bahwa kita tidak mencapai titik dalam hidup ini ketika kita masih hidup kita bisa seperti Kristus. Gitu. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia udah 90% seperti Kristus, yang lain belum, terus apa lagi? Ya sudah hampir gitu. Ini nggak ada. Ya. Nggak ada orang yang bisa sama persis seperti Kristus kecuali dia sudah bertemu muka dengan muka. Kata dia bilang, ketika kita melihat Kristus dalam keadaan sebenarnya, maka kita diubahkan menjadi seperti Kristus. Jadi nanti ada satu sukacita besar. Panggilan surgawi ini terpenuhi ketika kita bertemu dengan Kristus. Kalau kita hidup dalam kuadrat ilahi, hidup di dalam tadi, ya, proses menjadi serupa dengan kematiannya dalam penderitaannya, lalu akan menjadi serupa dengan kebangkitannya. Kita akan menerima apa yang Kristus tebus dari kita, semua secara sempurna. Penebusan sempurna ketika kita bertemu dengan Kristus nanti dalam keadaan yang sebenarnya, ini dalam kealahan dia, kita akan menerima semua manfaat penebusan yang kita sudah terima. Jadi sebenarnya kata Tesalonika, kata Paulus itu selamat sekarang ini itu dalam bahasa Belanda disebut voorspel, ya.
Jadi kita selama sekarang ini seperti Volkswagen, jadi seperti orang beli rumah, DP-nya dibayar oleh Tuhan, ya, kita dipakai. Lalu kita jaga rumah itu dengan baik, bersih. Nanti ketika Tuhan datang, itu sertifikat diberi nama atas kita. Itulah kurang lebih, ya, Volkswagen, saudara. Jadi kita dipanggil untuk selamat, kita sudah selamat, lalu kita dapat undangan untuk selamat untuk hidup menyucikan diri seperti dia hidup. Dan ini menjadi warning buat kita untuk kita mulai membenahi diri kita, saudara. Ya, kita bilang kalau ada hal-hal yang menukarkan hati Tuhan, ya kita tentunya harus rela sebagai orang yang memiliki kodrat ilahi, ya menghentikan atau jangan lagi menukarkan, ya, dalam bisnis kita, dalam rumah tangga kita, dalam apalagi dalam banyak hal. Itu sesuatu yang tidak perlu diajarkan. Ini harus begini, harus begini, harus begini. Karena ada kodrat ilahi, ada passion, ada gairah kita sebagai anak Allah. Jadi seorang anak Allah itu hidup berperilaku sebagai anak Allah. Karena memang hakikatnya anak Allah beda dengan anak dunia. Ya, jadi kekudusan itu bukan sesuatu yang menjadi suatu dorongan menakutkan. Kalau nggak berhasil hidup kudus, kita masuk neraka. Gitu. Kalau kita berhasil hidup kudus, kita baru dapat hidup kekal. Enggak. Justru kita sudah diselamatkan, kita harus memenuhi panggilan khusus kita, yaitu hidup seperti Kristus. Ini yang disebut panggilan surgawi. Jadi panggilan surgawi ini bukan berarti hidup secara mistik, saudara. Maksudnya jadi fake kita enggak, ya, jadi aneh enggak. Tetapi justru kita harus memenuhi panggilan ini berpadangan dengan keadaan kita, saudara. Kata Efesus pasal 4 ayat 4. Berpadangan dengan panggilan kita, saudara. Hidup seperti Kristus. Waktu kita dipanggil, kita apa? Ibu rumah tangga, ya. Ibu rumah tangga yang memiliki kodrat ilahi, saudara. Ya, tentunya ya nggak mereka, nggak cerita-cerita keburukan orang, yang menggunakan perhiasan rohani, kata Paulus. Gitu. Ini seperti itu, saudara. Seorang bapak yang tidak menyakiti anaknya, karena kita bilang, seorang bapak tidak boleh menyakiti hati anaknya. Ngomong memberi kasar. Seorang suami menjadi kepala dari istri, dan dia harus sayang istri seperti Kristus sayang kepada jemaat, yang menyerahkan nyawanya bagi jemaat. Ya, sehingga istri itu nggak perlu menuntut haknya, saudara. Uang bulanan harus ditagih, bisa berantem, baru dikasih. Nggak perlu, saudara. Atau diberantem dulu baru kerja cari uang. Enggak. Dia ada satu kodrat bertanggung jawab. Ini jadi nggak perlu ada challenge sampai kita tinggalkan dosa, ya, atau hamba-hamba yang menakutkan orang tentang neraka, atau tentang hidup yang tidak diberkati kalau kita hidup dalam dosa, tidak, atau janji berlipat kali ganda kalau kita taat beri perpuluhan atau tidak. Silakan, monggo. Kalau Tuhan aja kita kasih perpuluhan, jadi bawa perpuluhan tanpa kasih gerak satu. Itu menurut saya. Ya. Kenapa pendeta itu jadi seperti dukun? Segala sesuatu kita mesti dikasih tahu. Padahal kita punya kodrat ilahi, karena kita nggak pernah punya kehidupan belajar firman Tuhan dengan baik. Ya. Ini harus saya ingatkan kembali bahwa setiap kita itu punya panggilan menjadi serupa seperti Kristus. Apapun pekerjaan kita. Ini pendeta ini hanya satu tugas, mengajar kita firman Tuhan. Tapi bagaimana menghidupinya itu betul-betul tergantung cara kita mendorong diri kita, cara kita berlari kepada tujuan tersebut. Kalau kita nggak punya passion, nggak punya gairah berlari mengejar kekudusan, semuanya omong palsu. Jadi banyak gereja-gereja besar itu, ya, ya seperti itu, sudah. Atau pendeta-pendeta yang selalu membangun dirinya dengan pencitraan, ya. Sesuatu yang buruk dalam dirinya terus ditutupi sama majelis, sama orang sekitarnya. Ya. Jadi yang dikenal oleh orang-orang secara publik, dia pendeta yang begini. Karena semuanya dalam pencitraan. Kalau buat saya enggak. Makanya kalau untuk kenal orang, coba hidup 24 jam sama dia.
kelihatan cara ngomongnya, cara bercandanya, cara ngomong sama orang, kelihatan. Ya, kita semua rata-rata sini semua itu punya model ya, punya role, punya role, punya hidup. Saya dikenal sebagai pendeta, tentunya kalau ketemu orang yang mengenal sebagai pendeta, saya akan kelihatan sangat rohani. Nggak boleh begitu ibu, kita berdoa. Tapi kalau ketemu dengan orang yang tahu proses sebagai pendeta, saya mungkin akan kelihatan agak sedikit liar. Nggak kan mau. Jadi selalu pakai role model dalam berkomunikasi dengan orang. Dengan siapa orang itu berkomunikasi, maka dia menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan orang itu. Itu udah pasti. Sama gitu. Maka kalau gereja ini juga begitu, sudah membohongi Tuhan dengan perilaku rohani. Maka kan sering saya kasih contoh, kalau orang baik itu kalau udah hari Minggu itu semuanya kelihatan baik. Tapi begitu Senin lagi berantem lagi. Atau kalau lagi berantem terus pendetanya datang, tiba-tiba jadi bisa pegangan. Padahal sebelumnya berantem. Lu kurang ajar begitu. Assalamualaikum, ini aman. Wah, langsung ya, Tuhan. Ini seperti ini sebenarnya apa ya, sakit jiwa. Dia nggak punya kodrat ilahi. Ya kalau sama gereja, wah memberi luar biasa, supaya dia punya hati yang memberi. Tapi kalau sama orang lain luar biasa pelitnya, gaji kanan enggak banyak, lembut, potong. Pembangku dikasih makanan yang 3 hari lalu. Saya ngomong begini, real, bukan asal goreng. Gak bisa. Saya kalau masih saya jujur, ada saksi, saya kasih orang saksi. Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Kalau kita nggak belajar menghidupi kodrat ilahi, omong kosong tidak keselamatan. Ini celaka, saudara. Ya? Makanya jadi berbeda, saudara. Ya, mentalitas di Jepang sama di Indonesia itu berbeda banget, saudara. Ya, mentalitas di Jepang itu saya kasih minta waktu 3 menit, saudara. Orang Jepang itu keagamaan dia, hidup agama mereka, apa maksudnya perilaku keagamaan mereka itu setiap orang Jepang itu bukan sifatnya kolektivitas, ya. Sehingga di dalam keagamaan Jepang itu nggak ada paguyuban, nggak ada kayak gereja-gereja enggak, ya. Tetapi itu lebih personal, ya. Jadi kalau ada orang Jepang menyembah sesuatu yang nggak umum, mereka nggak pasti. Itu keyakinan dia. Tapi mentalitas orang Jepang luar biasa. Ya, buang sampah orang Indonesia buang sampah kan diambil, ditaruh. Kalau ada dompet hilang, itu bukan diambil, lalu dompetnya ada, dalamnya hilang. Tapi kalau orang Jepang setiap ketemu dompet hilang, itu dikasih tahu ke polisi lapor. Kalau kita makan, naruh, enggak bakalan diambil sudah sama waiter. Dia akan telepon polisi, ini ada orang ketinggalan uangnya. Lihat, kan saya ada di TikTok kan, kalau ada banyak anak kecil aja dari mulai TK, nyebrangan orang tua, begitu nyebrang begini. Itu personal, saudara. Enggak diajar, enggak boleh ngomong. Indonesia tidak diajar, negara mayoritas beragama luar biasa, tapi brengsek luar biasa. Korupsi paling besar. Dia punya personal relationship dengan sesembahan, gitu. Punya gairah menghidupi pemahaman itu. Ini yang saya maksud, ini pun hilang dari orang Kristen. Ya. Nggak punya ini karena nggak punya personal relationship dengan Allah, nggak punya kesadaran dia punya kodrat Allah. Ini nggak usah ditakutin, saudara. Ya. Ketika saudara diberkati, saudara langsung siap untuk berbagi. Ketika saudara sakti, saudara siap untuk mengakomodir kesalahan orang. Ya, orang bisa salah. Ada orang yang nggak suka sama kita, nggak ada masalah. Orang bisa salah, kita punya akomodir, hati kita mengampuni, memaafkan. Ya, jadi kalau orang yang merasa nggak termaafkan, itu saya heran. Ya, jadi kita harus punya hati seperti Kristus, hati yang mengakomodir. Semua orang bisa bikin salah, semua orang bisa mengecewakan kita. Ngapain kita kepahitan? Makanya kita bilang kalau kamu punya dendam sama saudara kamu lalu mau persembahan, tinggalin dulu, itu omong kosong. Tinggalin, baru balik lagi setelah kamu minta maaf, setelah berdamai. Kan Tuhan bilang gitu. Jadi
Ini semua gairah hidup seperti Kristus, ya. Saya nggak perlu ajari satu-satu. Ini hidup aja, ya. Kita punya Kristus kok dalam hati kita. Hidup seperti Kristus dalam hidup saudara. Ini panggilan ilahi, ya. Ini high calling. Hidup kudus itu bukan satu cara mengejar supaya masuk surga, tetapi ini high calling. Keistimewaan dari Allah untuk kita yang sudah ditebus selamat untuk hidup seperti putra. Ini luar biasa. Ya, orang Buddha yang paling suci sekalipun nggak bisa. Ya, orang Muslim yang paling agung sekalipun nggak bisa. Karena ketika kita menghidupi ini, itu punya nilai di hati Allah. Dan ini ditunggu oleh Kristus. Ketika dia datang nanti, ini pengharapan dia satu-satunya. Ya, siapa-siapa yang saya bahkan menjadi seperti saya. Ini sudah kayak bertemu muka dengan muka. Ini satu dreaming, satu pengharapan, satu mimpi yang kita menuju ke sana. Itu maksud saya. Nggak punya ini, itu kekristenan plastik, Kristen bohongan. Ya, oke, saya pikir itu saja. Tuhan Yesus memberkati.